Pesawat tempur buatan Rusia Sukhoi Su-35 digadang-gadang sebagai pesawat tempur air superiority yang mengungguli pesawat tempur generasi keempat dari Amerika dan negara barat lainnya. Dirancang sebagai pesawat tempur generasi 4++, Su-35 merupakan ancaman bagi supremasi kekuatan udara yang selama ini dimiliki oleh Amerika dan negara-negara anggota NATO. Pesawat tempur generasi 4++ adalah pesawat tempur penyempurnaan dari pesawat generasi 4 dan memiliki beberapa fitur pesawat tempur generasi kelima. Kaitan angka 4++ adalah dengan generasi teknologi pesawat, tidak ada hubungannya dengan panti pijat. Dalam video ini, kita akan mengulas pesawat Sukhoi Su-35, mulai dari sejarah kelahirannya, spesifikasi, performa, persenjataan, hingga rencana pengadaan Sukhoi 35 oleh Indonesia. Kita mulai dari sejarah kelahirannya. Sukhoi Su-35 pada dasarnya adalah pengembangan dari Su-27. Nama Su-35 disematkan pada dua pengembangan Su-27 dalam dua masa yang berbeda. Yang pertama adalah pengembangan Su-27 pada dekade 80-an. Tahun 1983, pemerintah Uni Soviet menginstruksikan kepada Biro Desain Sukhoi untuk melakukan pengembangan pesawat tempur berbasis Sukhoi 27. Modifikasi dilakukan terhadap Sukhoi Su-27 dengan perubahan pada airframe dan penambahan avionik dan sensor baru. Yang cukup kentara adalah penambahan canard atau sayap kecil di depan sayap utama. Penambahan canard dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan manuver pesawat. Hasil modifikasi ini diberi nama Su-27M. Setelah serangkaian uji coba yang dimulai tahun 1987, pada tahun 1992, Su-27M memulai debutnya dalam pameran internasional di Vandenberg Air Show. Su-27M kemudian diganti namanya menjadi Su-35. Tujuan penggantian nama ini adalah untuk menarik minat pasar ekspor. Seringkali, strategi marketing alutsista tidak jauh berbeda dengan marketing sepeda motor. Namun, perpecahan Uni Soviet yang berujung krisis ekonomi menyebabkan produksi massal Su-27M atau Su-35 terhenti. Kemudian, pada tahun 2002, Rusia kembali melakukan pengembangan dan modernisasi terhadap Sukhoi Su-27. Modernisasi ini bertujuan untuk mempersempit kesenjangan antara pesawat tempur Rusia dengan pesawat tempur generasi keempat dari negara barat. Hasil modernisasi ini juga diberi nama Su-35. Namun, Su-35 kali ini ada beberapa perbedaan dengan Su-35 sebelumnya. Yang paling mencolok adalah dihilangkannya sayap kecil atau canard. Rem udara atau air brake vertikal yang terdapat di punggung Sukhoi 27 juga dihilangkan. Fungsi canard digantikan oleh thrust vectoring nozzle, sedangkan fungsi vertical air brake digantikan oleh active rudder. Oleh Angkatan Udara Rusia, pesawat yang kemudian diberi nama Sukhoi Su-35S digunakan sebagai pesawat interim atau sementara sembari menunggu operasional pesawat tempur generasi kelima, yaitu Su-57 atau PAKVA, Perspektivní aviační kompleks frontovой aviacji. Selain digunakan di dalam negeri, Su-35 juga digunakan untuk pasar ekspor, yang bertujuan agar industri pesawat Sukhoi mampu membiayai dirinya sendiri, tidak sepenuhnya tergantung pendanaan dari pemerintah Rusia. Beberapa negara termasuk Indonesia menaruh minat terhadap Su-35. Namun, hingga saat ini baru Cina yang benar-benar membeli Su-35 sebanyak 24 unit. Sukhoi Su-35 merupakan pesawat tempur berkursi tunggal yang ditenagai oleh dua mesin turbofan. Pesawat ini memiliki dimensi panjang 21,9 meter, rentang sayap 15,3 meter, tinggi 5,9 meter, dan berat kosong 19 ton. Jika sulit membayangkan angka-angka tersebut, ukurannya hampir sama dengan lapangan tenis. Tentu tidak sama persis, karena pesawat Sukhoi diparkir di hanggar, bukan di lapangan tenis. Bobot 19 ton, setara dengan 5 gajah Sumatera. Tangki bahan bakar Su-35 memiliki kapasitas 11.500 kg atau 16.694 liter. Ini adalah bahan bakar internal. Jika dibutuhkan untuk penerbangan jarak jauh, dapat ditambah dengan tangki bahan bakar eksternal yang dipasang di bawah bodi pesawat atau di bawah sayap. Konsumsi bahan bakar Sukhoi 35 cukup boros, sekitar 1/4 km per liter. Jelas tidak bisa beli eceran. Sukhoi Su-35 merupakan pengembangan dari Su-27.
Pengembangan ini meliputi airframe atau konstruksi pesawat, mesin, avionik, dan sensor. Konstruksi pesawat Su-35 didesain agar lebih kokoh hingga mampu menahan G-force yang lebih besar saat melakukan manuver ekstrim. Rangka baru ini didesain agar kuat menahan G-force hingga 9G. Penggunaan material komposit di beberapa bagian membantu mengurangi bobot pesawat. Selain itu, dipadukan dengan pembaruan pada geometri garis bidang pesawat, mengurangi bidang pantulan radar atau radar cross-section. Ini menjadikan Su-35 lebih sulit dideteksi radar musuh dibandingkan pesawat sebelumnya. Sukhoi Su-35 mampu lepas landas dengan bobot total 34,5 ton. Panjang landasan yang dibutuhkan untuk lepas landas adalah 550 meter, sedangkan untuk landing sedikit lebih panjang, yaitu 670 meter. Jarak landing yang relatif pendek ini diperoleh dengan penggunaan drag chute atau parasut untuk mengerem. Jika tidak menggunakan drag chute, jaraknya jauh lebih panjang, lebih dari 1 km. Su-35 menggunakan dua buah mesin Saturn 117S atau AL-41 yang merupakan pengembangan dari mesin AL-31 yang digunakan Sukhoi 27. Mesin baru ini memiliki tenaga yang lebih besar dibanding pendahulunya. Selain memiliki tenaga yang lebih besar, mesin baru ini juga lebih awet. Time between overhaul, yaitu masa sebelum mesin harus di-overhaul, adalah 1.500 jam. Ini setara dengan masa penggunaan 10 tahun. Dengan tenaga dorongan mesin masing-masing 86,3 kN, Su-35 mampu dipacu dalam kecepatan supersonik yaitu Mach 1,1 tanpa menyalakan afterburner. Untuk kecepatan maksimumnya, Su-35 bisa digeber hingga kecepatan maksimum 2.400 km per jam atau Mach 2,2 kali kecepatan suara. Dengan bahan bakar penuh, mampu menjangkau jarak 3.600 km. Gambarannya adalah dari Jakarta ke Merauke. Pesawat tentu juga dapat melakukan pengisian bahan bakar di udara. Dengan 2 kali air refueling, bisa untuk berangkat umroh. Radius tempur dari Su-35 adalah 1.600 km. Jika ditempatkan di Lanut Iswahyudi di Magetan, bisa mencapai Kuala Lumpur atau Brunei Darussalam. Sukhoi Su-35 mampu terbang tinggi dengan ketinggian maksimum 59.000 feet atau 18 km. Itu hampir 2 kali lipat ketinggian pesawat jet komersil. Ketinggian 18 km itu sangat tinggi. Sebagai gambaran, jika seekor sapi dijatuhkan dari ketinggian itu, beliau akan jatuh ke tanah setelah lebih dari 2 menit. Sukhoi Su-35 dapat mengusung berbagai persenjataan. Senjata internal yang dimiliki Sukhoi 35 adalah kanon GSH-30 kaliber 30 mm. Kanon otomatis GSH-30 menggunakan laras tunggal dengan mekanisme recoil. Kanon GSH-30 memiliki kecepatan tembak 1.800 tembakan per menit. Jika dibandingkan dengan kanon model Gatling yang umum digunakan pada pesawat Amerika, kanon GSH memang memiliki kecepatan tembak lebih rendah. Namun, bobot dan ukurannya jauh lebih kecil. Bobot GSH-30 adalah 46 kg, hanya 1/6 jika dibandingkan dengan bobot GAU-8 Avenger yang sama-sama berkaliber 30 mm. GSH-30 yang terpasang pada Sukhoi 35 dibekali dengan 150 butir peluru. Jangkauan tembakan senjata ini mencapai 1.800 meter. Persenjataan lainnya dapat dipasangkan pada 12 hardpoint atau cantelan yang terdapat di ujung sayap, di bawah sayap, serta di bawah badan pesawat. Jumlah total senjata yang dapat diangkut mencapai bobot 8 ton. Jenis dan tipe senjata bermacam-macam, disesuaikan dengan misi yang sedang diemban. Jenis senjata yang dapat dipasangkan pada Sukhoi 35 meliputi roket, rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, rudal anti kapal, rudal anti radiasi, dan berbagai jenis bom. Rudal udara ke udara yang bisa dipasangkan diantaranya adalah R-27, R-40, R-60, R-73, R-74, dan R-77. Rudal udara ke udara digunakan untuk menghancurkan pesawat terbang atau helikopter musuh. Rudal tersebut ada yang rudal jarak pendek maupun jarak menengah. Sistem pemandunya pun beragam, ada yang memakai inframerah, ada pula yang dipandu radar. Kemudian, rudal udara ke darat meliputi KH-25, KH-29, dan TKM-14AE. Rudal ini digunakan untuk menghancurkan sasaran di darat seperti kendaraan tempur, bangunan, maupun bunker pertahanan. Su-35 juga bisa menggotong rudal anti kapal, misalnya KH-31,
KH-35, KH-59, dan rudal Yakhon. Untuk menghancurkan radar musuh, dapat menggunakan rudal anti radiasi, yaitu KH-25MP, KH-31PBD, dan KH-58NZ7. Rudal anti radiasi mendeteksi pancaran gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh radar musuh. Rudal anti radiasi mengejar dan menghancurkan sumber radiasi tersebut. Berbagai jenis bom juga bisa dibawa oleh Su-35, baik bom konvensional maupun bom pintar atau smart bomb. Smart bomb atau bom pintar adalah bom yang dilengkapi dengan pemandu, tentu bukan pemandu wisata. Sistem pemandu yang digunakan misalnya menggunakan sinar laser, TV kamera, hingga dipandu oleh satelit. Sebagai pesawat tempur generasi 4++, Sukhoi 35 dilengkapi dengan berbagai sensor, peralatan elektronik dan avionik yang lebih canggih dibandingkan dengan Sukhoi 27 sebagai basisnya. Sukhoi 35 sudah menggunakan glass cockpit. Dibandingkan dengan kokpit Sukhoi 27 yang masih banyak menggunakan indikator analog, kokpit Su-35 lebih modern dengan dua layar LCD. Seluruh indikator pesawat dapat ditampilkan dalam layar LCD ini. Pengendalian pesawat menggunakan hands-on throttle and stick atau disingkat HOTAS. Tombol-tombol untuk pengoperasian sistem komputer pesawat terpasang pada tongkat ini, sehingga pilot dapat mengoperasikan kontrol elektronik pesawat sembari tetap mengendalikan manuver dengan stick ini. Sebagai pesawat modern, tentu juga dilengkapi dengan head-up display. Head-up display adalah display transparan yang menampilkan data-data penting yang dibutuhkan pilot. Dengan head-up display 20x30 cm, pilot tetap dapat membaca data dan indikator penting tanpa harus mengalihkan pandangan ke monitor di bawah. Komunikasi menggunakan radio, baik dalam frekuensi VHF maupun UHF. Untuk keamanan, komunikasi radio ini sudah dilengkapi dengan enkripsi. Pertukaran data antar pesawat menggunakan link 16. Link 16 adalah sistem sambungan data digital kecepatan tinggi berbasis TDMA untuk kepentingan militer taktis. Untuk radar, Sukhoi Su-35 menggunakan radar Irbis A buatan Tikhomirov NIIP. Ini adalah radar baru yang dikembangkan untuk Su-35. Sebagai radar baru, kemampuan Irbis tentunya melebihi kemampuan radar N001E yang ada pada Su-27. Radar Irbis dapat mendeteksi target dengan radar cross-section 3 meter persegi pada jarak 400 km. Radar mampu mengidentifikasi target pada jarak 200 km. Irbis A memiliki kemampuan melacak 30 target secara simultan, serta mengunci dan menembak 8 sasaran sekaligus. Untuk sasaran darat, radar Irbis mampu mengunci dan menembak 2 target sekaligus. Antena radar Irbis dapat digerakkan secara vertikal dan horizontal, dengan sudut 120 derajat secara horizontal dan 60 derajat secara vertikal. Jika dalam keadaan tertentu radar dimatikan, misalnya untuk mengurangi potensi dideteksi oleh musuh, Su-35 menggunakan sensor lain untuk mendeteksi pesawat musuh. Sensor tersebut adalah IRST, singkatan dari Infrared Search and Track, kadang disebut juga Infrared Sighting and Tracking. IRST merupakan peralatan untuk mengindra dan menjejak pesawat lain dengan menggunakan sensor inframerah. Sensor inframerah mendeteksi pancaran sinar inframerah yang bersumber dari panas pesawat, terutama dari semburan mesin jet. IRST pada Su-35 adalah tipe OLS-35. Perangkat ini merupakan modernisasi dari IRST yang digunakan pada Sukhoi 27, yaitu OEPS-27. Ketika posisi berhadapan-hadapan, IRST OLS-35 mampu mendeteksi sasaran sejauh 50 km. Sedangkan jika musuh dalam posisi membelakangi, jarak deteksinya lebih jauh, 90 km. Ini karena semburan mesin jet berada di bagian belakang, sehingga lebih mudah dideteksi. OLS-35 mampu memonitor dan mengikuti 4 target sekaligus. Selain sensor inframerah, OLS-35 juga dilengkapi dengan laser rangefinder yang mampu mengukur jarak target udara hingga jarak 20 km. Sedangkan target darat bisa diukur hingga jarak 30 km. Untuk keadaan emergensi, kokpit dilengkapi dengan kursi lontar K36D 3.5E. Kursi lontar buatan Zvezda ini merupakan kursi lontar tipe 00. 00 artinya kursi lontar ini dapat digunakan bahkan pada kondisi zero altitude dan zero velocity. Tidak hanya pada saat terbang, namun juga pada saat pesawat diam di darat.
Keunggulan dari Sukhoi Su-35 dibandingkan pesawat tempur negara barat adalah manuverabilitas super. Pesawat ini dilengkapi dengan vectoring thrust nozzle, yaitu lubang sembur mesin jet yang dapat dibelokkan baik vertikal maupun horizontal. Hal ini memungkinkan Su-35 melakukan manuver ekstrim yang tak mampu dilakukan pesawat tempur lainnya. Sukhoi bisa berhenti kemudian berputar dan melaju ke arah yang tak diduga. Efektivitas manuver super ini dalam pertempuran masih menjadi perdebatan. Negara barat memandang bahwa pertempuran jarak dekat atau dogfight sudah tidak relevan saat ini. Sedangkan Rusia berpikir sebaliknya, kemampuan dogfight tetap menjadi hal yang penting. Di luar itu, ada spekulasi bahwa manuver super yang dimiliki Su-35 akan memberikan keuntungan bahkan pada pertempuran jarak jauh. Ini berkaitan dengan algoritma rudal udara ke udara semisal AMRAAM. Peluru kendali dalam mengejar sasaran melakukan serangkaian proses perhitungan dalam komputernya. Perhitungan ini salah satunya meliputi prediksi pergerakan sasaran dengan algoritma matematika yang disebut Kalman filter. Algoritma rudal dirancang berdasarkan pola pergerakan pesawat secara konvensional. Jika menghadapi manuver tidak lazim seperti Su-35, ada kemungkinan algoritma ini akan meleset dan tracking pada sensor rudal melenceng. Sekali lagi, ini memang masih spekulatif, karena belum pernah diuji coba dan algoritma peluru kendali adalah hal yang rahasia, sehingga tidak bisa dianalisa oleh orang luar. Sukhoi Su-35S telah diterjunkan ke wilayah konflik di Suriah. Pada Januari 2016, Rusia mengirim 4 Su-35S ke Suriah, setelah pesawat pembom Rusia Su-24 ditembak jatuh oleh F-16 Turki akibat memasuki wilayah Turki. Penugasan Su-35 ke Suriah untuk memberikan dukungan udara bagi pesawat-pesawat Rusia lainnya, yaitu Su-30 dan Su-24. Dalam misinya di Suriah, Su-35S beberapa kali mencegat pesawat tempur baik dari Turki maupun Israel yang mencoba memasuki Suriah. Pencegatan itu berhasil memaksa pesawat-pesawat tersebut mundur tanpa satupun terjadi pertarungan di udara. Kemunculan Su-35 menarik minat beberapa negara, termasuk Indonesia. Indonesia membutuhkan pesawat tempur untuk mengisi kekosongan skadron udara yang dulunya diisi oleh F-5 Tiger. Beragam penawaran datang untuk mengisi kebutuhan Indonesia. Pesawat tempur yang ditawarkan kepada Indonesia diantaranya Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale dari Prancis, F-16 Viper Amerika, dan Gripen dari Swedia. Pada tahun 2014, Rusia secara resmi menawarkan Sukhoi Su-35 kepada Indonesia. Di antara penawaran di atas, Su-35 paling menarik minat Indonesia. Salah satu pertimbangannya, Indonesia sudah familiar dengan seri Sukhoi sebelumnya, yaitu Su-27 dan Su-30. Pertengahan 2017, dimulai pembicaraan mengenai rencana pembelian. Tepat pada tanggal 14 Februari 2018, Indonesia dan Rusia menandatangani kontrak pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35 untuk Indonesia. Jumlah yang dibeli sebanyak 11 unit dengan nilai kontrak 1,14 miliar dolar atau setara 15,5 triliun pada waktu itu. Skema pembayaran adalah dengan gabungan imbal beli perdagangan dan kredit ekspor. 50% dari nilai pembelian dibayar dengan imbal beli komoditas. Rusia akan membeli komoditas dari Indonesia berupa CPO, kopi, tembakau, dan produk pertanian lainnya. Sedangkan 50% lainnya difasilitasi dengan kredit dari Bank Rusia. Meskipun ditandatangani pada hari Valentine, nyatanya pembelian Su-35 justru tidak berlanjut ke pelaminan, namun malah menjadi drama yang hingga kini tak jelas endingnya. Berlarut-larutnya pembelian Sukhoi Su-35 disebabkan berbagai faktor, mulai dari tarik ulur Indonesia dan Rusia terkait skema pembelian dan transfer teknologi, koordinasi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perdagangan, serta yang paling kuat adanya ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Amerika Serikat mengancam menjatuhkan sanksi CAATSA, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Amerika mengancam memberikan sanksi baik embargo senjata atau sanksi ekonomi kepada negara-negara yang membeli alutsista dari Rusia. Pada 12 Maret 2020, Bloomberg memberitakan bahwa Indonesia telah membatalkan pembelian Sukhoi. Namun, hal itu dibantah oleh Rusia yang mengatakan bahwa tidak ada pemberitahuan baik melalui lisan maupun surat resmi dari Indonesia terkait hal itu.
Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sama sekali tidak mencabut rencana pembelian, meskipun menghadapi beberapa rintangan. Ada juga informasi bahwa Indonesia mengalihkan pembelian Su-35 ke pesawat F-35 buatan Amerika. Namun, Amerika sepertinya enggan menjual F-35 kepada Indonesia dan justru menawarkan F-16 Viper. Jika dicermati, kelakuan Amerika tersebut memang tidak ada akhlak. Bisa diibaratkan, ada penjual soto yang mengancam tiap orang yang akan membeli bakso di warung sebelah. Ketika pembeli batal beli bakso dan ingin membeli soto, dia justru tidak mau menjual sotonya dan hanya mau menjual nasi putih lauk perkedel. Indonesia pun menghadapi dilema, karena jika hanya menggunakan F-16, kekuatan udara Indonesia akan menjadi inferior dibandingkan Singapura dan Australia yang dalam waktu dekat akan memiliki F-35. Apalagi dengan kondisi dunia yang dilanda pandemi seperti sekarang ini, rencana pengadaan alutsista kemungkinan besar akan mengalami penundaan. Program pembelian Sukhoi Su-35 dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Kita hanya bisa menunggu apakah nantinya Sukhoi Su-35 akan mengudara di langit Indonesia ataukah hanya akan jadi angan-angan semata. Pada episode berikutnya, kita akan membahas rudal-rudal yang dimiliki oleh TNI. Sampai jumpa.